Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah DDN Pondok Labu, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur patut kiranya kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala bangunkan kita dari tidur-tidur kita dan kemudian memudahkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk bisa menjawab panggilan Allah, memenuhi seruan Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima salat kita dan juga amal-amal ketaatan kita yang lainnya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah wa akhwat billah sekalian, di kesempatan kali ini seperti yang tadi disampaikan, kita akan melanjutkan kajian kita menjelaskan dan mengambil faedah dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang amalan-amalan yang akan menjadi penghibur saat kita berada di alam kubur. Nabi mengatakan, idza mata banu adam qata'a amaluhu illa bil salas. Apabila anak Adam telah mati, telah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Dia tidak lagi akan mendapatkan tambahan pahala. Dia tidak lagi mendapatkan kucuran pahala kecuali dari 3 amalan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah dia ajarkan dan memberikan manfaat buat orang yang setelahnya, dan yang ketiga adalah walad salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada hadis nomor 3084. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Untuk menyegarkan ingatan, saya akan kembali sebutkan secara cepat. Untuk selanjutnya kita akan tambahkan beberapa manfaat-manfaat yang lainnya. Yang pertama, dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang subutul maut, tetapnya kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, kematian adalah sebuah keniscayaan. Setiap kita cepat atau lambat pasti akan mengalaminya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan tentang kepastian ini, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 185, surat An-Nisa ayat 78, dan juga surat Al-Anbiya ayat 34. Kemudian faedah yang kedua adalah subutul khabar, tentang tetapnya alam kubur, tetapnya alam barzah. Bahwa alam barzah
juga merupakan sebuah kepastian yang setiap kita akan mengalaminya. Iman kepada kehidupan di alam barzakh merupakan satu keyakinan yang wajib untuk diimani oleh setiap kita. Sekalipun iman dengan kehidupan alam barzakh tidak terangkum dalam rukun iman yang 6 yang kita kenal, tapi sejatinya kewajiban beriman dengan adanya kehidupan di alam barzakh diinkludkan dengan iman kepada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Bahwa kehidupan di alam barzakh merupakan salah satu fase kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Setelah kita melewati kehidupan di alam rahim selama 9 bulan, kemudian saat ini kita menjalani fase kehidupan yang kedua di alam dunia. Ya, entah sampai kapan, sesuai dengan jatah waktu dan jatah umur yang sudah Allah tetapkan. Saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita, kapan kita mati, hari apa kita mati, tanggal berapa kita mati, jam berapa kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, sejatinya itu telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seperti yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu, Nabi SAW telah memberikan warning aba-aba kepada kita tentang berapa sebenarnya kisaran hidup umat Muhammad di dunia ini. Enggak panjang, enggak lama, yaitu cuman kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Cepat atau lambat setiap kita akan mati, dan mati bagi orang beriman itu bukan akhir dari segalanya. Makanya ketika dikatakan kubur itu sebagai sebuah tempat peristirahat terakhir, itu sejatinya enggak tepat. Ya, justru kubur itu merupakan awal dari pertanggungjawaban kehidupan di dunia kita. Tempat peristirahatan terakhir kita adalah surga, atau tempat peristirahatan terakhir bagi setiap manusia, terminal akhir dari kehidupan dia, imma surga, imma neraka. Kubur itu cuman lewat saja. Ya, cuman perpindahan fase kehidupan dari dunia ke alam barzakh. Sejatinya orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka mengalami kehidupan sendiri yang gak bisa kita analogikan dengan akal-akal kita. Ya. Kemudian sampai kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selanjutnya mereka akan menjalani fase kehidupan yang keempat, kehidupan yang terakhir, yaitu kehidupan di alam akhirat. Ya. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil juga adalah fadilatus shadaqatin jariyah. Keutamaan dari kita memberikan sedekah jariyah. Memberikan satu sedekah yang memiliki manfaat untuk orang-orang yang setelahnya. Tentu saja manfaatnya adalah manfaat kebaikan. Ya, kita ambil contoh misalkan masjid, tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan sedekah jariyah. Siapapun yang memiliki andil dari terbangunnya satu masjid, maka ini akan menjadi sedekah jariyah buat dia, yang pahalanya akan terus dia dapat sekalipun dia telah meninggal dunia melalui kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ketaatan di masjid yang pernah dia bangun. Karena sejatinya Allah tidak hanya mencatat kita dengan pahala dari apa yang kita kerjakan saja, tapi Allah mencatat kita dengan pahala dari bekas-bekas peninggalan baik yang pernah kita tinggalkan saat kita hidup di dunia. Surat Yasin ayat 14 Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat apapun yang mereka lakukan. Kebaikan apapun yang mereka lakukan, kami akan tulis dengan pahala. Apakah Allah akan menulis pahala untuk kita dari apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan? Tidak. Allah katakan wa atharahum. Silakan nanti dicek makna wa atharahum. Ya, wa atharahum itu artinya bekas-bekas peninggalan baik yang pernah dia tinggalkan di dunia ini. Ya, masjid tidak diragukan lagi, dia merupakan peninggalan baik yang ditinggalkan oleh manusia ketika dia berada dalam kehidupannya. Maka ketika dia mati, dia meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Dari bekas kebaikan inilah dia akan berpotensi untuk terus mendapatkan kebaikan. Bukan dari amal soleh yang sudah dia, bukan
dari amal soleh yang dia kerjakan, tapi dari bekas-bekas kebaikan yang pernah dia tinggalkan. Kemudian yang berikutnya adalah fadilatu nasyril ilmi, keutamaan dari kita mengajarkan ilmu, keutamaan dari kita menebarkan ilmu. Dikatakan oleh para ulama, mengejarkan ilmu itu bisa dengan dua cara. Menebarkan ilmu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bitta'lim, yang kedua bittasnif. Ta'lim artinya dengan cara dia mengajarkan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajarkan kebaikan, ngajarin wudu, ngajarin sholat, ngajarin tajwid, ngajarin baca Quran, ya, memberikan pengajaran tentang akhlak-akhlak yang terpuji, tentang keyakinan-keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ilmu yang dia sampaikan bermanfaat buat orang-orang yang dia ajarkan, diamalkan oleh mereka, maka sepanjang ilmu yang dia ajarkan itu diamalkan, maka sepanjang itu pula dia akan terus mendapatkan pahalanya. Terus seperti itu. Makanya para ulama mengatakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim, maka sejatinya pahala itu juga akan Allah berikan kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kalau kita rujuk, ya, kita runtut, ya, dari mana kita mendapatkan kebaikan ini? Dari mana misalkan kita tahu tentang sholat yang benar? Kita katakan dari guru kita. Guru kita dapatnya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya. Sehingga kemudian lama-lama mereka akan mengerucut bahwa mereka akan mendapatkan ilmu itu dari para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in mereka akan mendapatkan ilmu dari siapa? Dari para tabi'in. Para tabi'in mereka mendapatkan ilmu dari siapa? Dari sahabat. Sahabat mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan ini terjadi secara otomatis, tanpa perlu kita mengatakan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita mengucapkan ila hadrati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali dan begitu seterusnya. Ya, tanpa kita ucapkan kalimat-kalimat seperti itu pun secara otomatis mereka berhak mendapatkan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Karena pada asalnya kita mengenal kebaikan, mengetahui kebaikan berasal dari mereka yang kemudian lewat guru-guru kita dan sampai kepada kita. Jadi sekali lagi, menebarkan ilmu bisa kita lakukan dengan cara ta'lim. Yang kedua bisa dengan cara tasnif. Tasnif itu artinya menulis. Menulis buku-buku bermanfaat. Seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu kita. Kita lihat misalkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam usia yang sekitar 40 tahun sekian, tapi mampu menorehkan berbagai macam tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang bermanfaat buat orang-orang setelahnya. Kitab Riyadhus Shalihin misalkan, yang berisi tentang akhlak, keutamaan, dan lain sebagainya. Di mana masjid di Indonesia ini yang tidak ada kajian kitab Riyadhus Shalihin? Hampir semuanya. Hampir setiap saat kitab ini dikaji. Bahkan bukan cuma di Indonesia, kitab Riyadhus Shalihin juga diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Ya. Maka tidak diragukan lagi, setiap kali kitab ini dikaji, disampaikan, memberikan manfaat buat 100 orang, buat 1000 orang, diamalkan oleh 1000 orang, maka dari amal 1000 orang ini, ustadz yang mengajarkan akan mendapatkan pahala, dan guru-gurunya yang sebelumnya, dan juga tidak diragukan lagi, penulis juga akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengamalkan itu. Ya, kitab Arba'in Nawawi dan begitu seterusnya. Belum lagi kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid tadi, Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, Syarhi ala Kitab Tauhid, dikaji di mana-mana. Kitab Kasyfus Syubhat dikaji di mana-mana. Kitab Al-Usul Tsalatsa dikaji di mana-mana. Kitab Al-Qawaidul Muthla dikaji di mana-mana. Maka setiap kali kitab yang mereka tulis dikaji, dibahas, kemudian memberikan manfaat buat 100 orang, 1000 orang yang setelahnya, maka sungguh ini merupakan satu kebaikan dari si penulisnya. Jadi jika kita memiliki kemampuan untuk itu, menulis, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat lewat tulisan, maka lakukan. Jika tidak, lewat pengajaran. Jika tidak bisa, maka jadilah kita menjadi orang, menjadi sebab dari tersampainya ilmu kepada manusia.
Kita mungkin gak bisa menyampaikan ilmu kepada manusia, tapi minimal kita bisa menjadi sebab tersampainya ilmu itu. Ya. Jika ada ilmu yang tersampaikan, memberikan manfaat buat 5 orang, 10 orang, 100 orang, diamalkan oleh mereka, maka setiap kali mereka mengamalkan, orang yang menyampaikan ilmu mendapatkan pahala dari 100 orang yang mengamalkan. Dan Anda pun yang menjadi sebab tersampainya ilmu itu juga akan mendapatkan pahala yang sama. Karena kaidah usul fikih mengatakan apa? As-sababu bimanzilatil mubasyarah. As-sabab bimanzilatil mubasyarah. Sebab itu dihukumi sama dengan orang yang melakukan secara langsung. Ya. Kita nggak melakukan kebaikan, kita cuma hanya memfasilitasi orang. Hanya membuka jalan untuk tersampainya ilmu, memfasilitasi terselenggaranya kajian ilmu, ya. Bukan kita yang menyampaikan, hanya sebagai sebab saja, penyelenggara saja. Namun jika ilmu itu betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan, maka Anda pun sekalipun bukan yang menyampaikan, tapi Anda menjadi sebab tersampainya ilmu, Anda juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang menyampaikannya secara langsung. As-sabab bimanzilatil mubasyarah. Ini menunjukkan apa? Keran-keran kebaikan itu banyak. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jika terhalang dari kita dari melakukan satu kebaikan, maka kita bisa beralih kepada jalan-jalan yang lain. Oh, kalau pintu ini berat rasanya saya lakukan. Saya nggak punya kapasitas untuk menyampaikan ilmu. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa menyampaikan ilmu. Maka cari jalan yang lain. Yang dengan jalan itu menyampaikan kita mendapatkan pahala seperti yang menyampaikan. Bisa dengan menjadi sebab terselenggaranya ilmu, atau dia bertanya dengan satu pertanyaan. Walaupun sejatinya pertanyaan yang dia ajukan dia udah tahu jawabannya, tapi tetap dia tanyakan. Supaya apa? Supaya dari pertanyaan itu nanti Ustadz akan menjelaskan, dan diharapkan penjelasan itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika target ini sampai sesuai seperti itu, maka Anda pun yang bertanya dianggap seperti orang yang menyampaikan. Kita tentu ingat hadis Jibril, ya. Ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, datang satu orang laki-laki, syadidu bayadi siyabi, syadidu sawadi sya'ri, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, duduk mendekat kepada Nabi SAW sampai meletakkan kedua lututnya menyentuh dua lutut Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang iman. Ya. Akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Lalu kemudian Nabi menjelaskan tentang iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan begitu seterusnya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi menjelaskan tentang Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa tashhada anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasum Ramadan wa tutiyaz zakat, dan begitu seterusnya. Kemudian bertanya lagi tentang ihsan. Kemudian bertanya lagi tentang tanda-tanda kiamat. Setelah nanya, kemudian laki-laki ini pun berlalu. Nabi SAW bertanya pada Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa laki-laki yang tadi bertanya itu? Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka apa kata Nabi? Perhatikan di sini. Nabi mengatakan, hadza Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Nah, datang kepada kita dalam wujud manusia. Untuk apa? Liyu'allimakum amra dinikum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara tentang urusan agama kalian. Jibril datang untuk mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Jadi Nabi menyadarkan pengajaran itu kepada siapa? Kepada Jibril. Pada ayat tadi yang menjelaskan tentang rukun iman itu siapa? Nabi. Yang menjelaskan kepada para sahabat tentang Islam siapa? Nabi. Yang menjelaskan ihsan kepada para sahabat siapa? Nabi. Nabi yang menjelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Tapi Nabi menisbatkan pengajaran itu kepada Jibril. Ya, Jibril itulah yang menjadi perantara saya menjelaskan ilmu itu kepada kalian. Menunjukkan apa?
ketika ada orang menyampaikan ilmu dengan sebab satu pertanyaan yang kita ajukan, yang dengan pertanyaan itu memberikan manfaat, maka kita yang bertanya dianggap seperti orang yang menyampaikan. Jadi semangat untuk menebarkan ilmu itu bisa dengan berbagai macam cara, ya. Ketika kita tertutup satu jalan ini, maka kita hendaknya mencari jalan-jalan yang lainnya. Ya. Kemudian yang faedah berikutnya adalah fadilatu thalabil ilmi, keutamaan dari kita menuntut ilmu. Sebab tidak mungkin kita akan mendapatkan keutamaan tadi, ya, kecuali dengan cara kita berilmu tentangnya. Berilmu, ya. Bagaimana mungkin kita akan menyampaikan kalau kita tidak memiliki ilmu, ya. Orang yang tidak memiliki bekal nggak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak memiliki ilmu nggak mungkin bisa mengajarkan. Faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Orang yang tidak punya tidak akan mungkin untuk memberi. Kemudian fadilah yang berikutnya adalah wujubu tarbiyatil auladi tarbiyatan salihah. Wajibnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, supaya kita mendapatkan amalan yang ketiga tadi, meninggal dunia dengan cara meninggalkan anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Ya, sudah barang tentu ini harus ada usaha dari kita untuk memberikan pendidikan terbaik bagi mereka, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa sadar akan kewajiban mereka kepada Allah. Karena sejatinya kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka kebaikan yang sama pun akan didapat oleh siapa? Orang tua. Anak kita sholat, anak kita puasa, anak kita baca Quran, mereka dapat pahala. Pahala yang sama pun, apakah pahala cuma berhenti di mereka saja? Tidak, pahala yang sama pun akan didapat oleh orang tuanya, bapak dan ibunya, tanpa mengurangi pahala si anak. Loh, si anak yang melakukan kebaikan, kok si bapak yang dapat pahala? Ya. Nabi SAW pernah mengomentari ini dalam ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Allah mengatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan kecuali dari apa yang dia usahakan. Yeah. Kemudian Nabi mengatakan al-waladu min kasbi abi, dan anak itu adalah hasil usaha orang tua. Maka wajar ketika kebaikan seorang anak, pahalanya pun akan didapat oleh si bapak. Kenapa? Anak itu hasil usaha bapak. Anak itu adalah hasil usaha ibunya. Maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, wajar, pantas, layak, orang tua akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi dari pahala si anak sedikit pun. Ini luar biasa, ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita sebagai orang tua kecuali ketika kita melihat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sudah barang tentu kesolehan anak itu pun tidak datang secara instan. Perlu beberapa usaha dari kita. Yang pertama adalah apa? Kita harus mengawali kesolehan itu dari kita. Kita ingin anak yang soleh, maka hendaknya kita mengawali kesolehan dari kita. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan anak kita lurus sementara kitanya bengkok. Orang Arab mengatakan, kaifa yastaqimu dhillu wa amuduhu a'waj. Bagaimana mungkin kita mengharapkan satu bayangan itu lurus sementara bendanya melengkung, bendanya bengkok. Ada benda bengkok, kemudian bayangannya kira-kira bagaimana? Dapat dipastikan bengkok juga. Nggak mungkin kita mengharapkan satu bayangan yang lurus sementara bendanya adalah benda yang bengkok. Anak itu adalah bayangan kita. Jika kita mengharapkan kebaikan pada mereka, maka kita harus mengawali kebaikan dari kita sebagai orang tuanya. Jika kita mengharapkan kesolehan dari mereka, maka kita yang harus lebih dulu untuk mengawali kesolehan. Jika kita mengharapkan anak kita lurus, maka kita dulu sebagai orang tua harus lurus. Karena anak adalah bayangan dari orang tuanya. Ya. Maka ketika orang tua ini baik, soleh, bagus, lurus, Allah akan memberikan kemudahan untuk meluruskan anaknya. Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka.
Kita tentu ingat kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika Nabi Musa, Khidir bertamu di sebuah tempat, kampung, ditolak. Ya. Akhirnya mereka pun berdua pergi. Ketika mereka pergi, mereka melihat ada apa? Dinding yang mau roboh. Ya. Sama Khidir diapakan? Ditegakkan. Ya. Sama Khidir, fa'aqamahu, ditegakkan sama Khidir. Diprotes sama Nabi Musa, kenapa engkau tegakkan? Bukankah penduduk kampung ini sudah menolak kita? Ya, sudah menolak untuk menjamu kita. Sebaiknya kau biarkan saja dinding itu dinding itu mau roboh, atau kalau perlu robohkan aja sekalian untuk kita bisa melampiaskan kekecewaan kita karena mereka menolak kita bertamu. Ya. Dan di akhir perjalanan, ya, Khidir kemudian menceritakan hikmah dari perbuatannya. Kenapa dia membangunkan atau menegakkan satu bangunan yang mau roboh tadi? Apa katanya? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Ya, bahwa dinding ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Ya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah dinding ini ada apa? Harta milik mereka. Subhanallah. Ternyata Allah begitu memberikan perhatian yang besar kepada anak yatim ini. Supaya hartanya tidak hilang, tidak tercuri, ya. Maka Allah wahyukan kepada Khidir untuk menegakkan supaya terjaga hartanya. Allah jaga harta dua anak yatim ini. Allah perhatikan kehidupannya. Apa sebabnya Allah begitu besar perhatiannya kepada dua anak ini? Ayat mengatakan wa kana abuhuma salihah. Itu disebabkan karena kedua orang tua mereka itu adalah orang yang baik. Subhanallah. Jadi dengan kebaikan orang tua ini menjadi sebab Allah akan memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Allah akan memberikan penjagaan buat mereka. Baik penjagaan fisiknya, penjagaan hartanya, penjagaan imannya, penjagaan akidahnya, penjagaan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Allah yang menjadi wali-wali mereka. Di saat apa itu terjadi? Ketika orang tua dari anak ini adalah anak-anak orang tua yang baik. Maka sekali lagi, untuk bisa mewujudkan anak-anak yang baik, maka kebaikan harus diawali dengan kita. Yang kedua, sudah barang tentu dengan kita upayakan melakukan pendidikan, pembinaan, nasihat-nasihat, mau'idhah dan begitu seterusnya. Berkaca kepada Luqman saat beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ya, dan begitu seterusnya. Atau minimal kita memberikan pendidikan terbaik buat mereka di sekolah-sekolahnya. Jika kita termasuk orang yang sibuk misalkan, nggak bisa memberikan pengajaran yang baik, ya, maka bisa kita amanahkan, serahkan pendidikan ini kepada lembaga-lembaga pendidikan yang kita yakini mampu memberikan pendidikan kepada anak kita dengan pendidikan yang sempurna dari sisi akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, manhajnya dan begitu seterusnya. Ya. Setelah kita berupaya menjadi bapak yang saleh dan kita juga didik anak kita dengan pendidikan yang baik, tinggal yang tersisa apa itu? Doa. Ini jangan lupakan juga. Jangan mentang-mentang sudah kita sekolahkan anak kita ke pesantren terkenal misalkan, kemudian kita yakin anak kita pasti keluar jadi anak soleh, belum tentu. Harus tetap ya kita selipkan doa-doa kita untuk anak-anak kita. Ya. Apa yang perlu kita baca? Banyak. Ya. Misalkan kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengatakan Rabbi habli minas shalihin. Ini doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Saking bagusnya doa itu sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya menjadi teladan buat kita. Nabi Ibrahim saja minta untuk diberikan anak yang saleh, maka kita lebih perlu lagi untuk meminta. Di kesempatan yang lain Ibrahim juga mengatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa menegakkan salat dan juga keturunan-keturunanku. Jadi selipkan doa. Bukan cuma kita minta buat kebaikan kita, tapi selipkan juga doa untuk kebaikan siapa? Anak-anak kita. Jadi Ibrahim ini betul-betul menjadi teladan buat kita para bapak.
bahwa sebagaimana kita meminta kebaikan untuk kita, maka hendaknya kita juga harus menyelitkan kebaikan untuk anak-anak kita, sebagaimana Ibrahim melakukannya. Ya. Di kesempatan yang lain Ibrahim juga mengatakan, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari melakukan sesembahan kepada berhala. Minta supaya dirinya diselamatkan, akidahnya diselamatkan, tauhidnya tidak menjadi penyembah berhala. Dan ternyata kebaikan itu juga dimintakan Ibrahim kepada Allah untuk siapa? Anak-anaknya. Wajnubni wa baniya, jauhkan aku dan juga anak-anakku an na'budal asnam, dari melakukan sesembahan kepada berhala. Jadi kita bisa membaca doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau juga meminta doa dengan satu doa yang juga pernah dimintakan oleh Nabi Zakaria di dalam surat Ali Imran, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Bisa dengan doa Nabi Zakaria. Atau yang terakhir, kita bisa membaca doa yang dibaca oleh para ibadur rahman. Subhanallah. Jadi ada namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ini tentu saja satu bentuk tasyrif, kemuliaan. Allah sandarkan hamba-hamba ini kepada Allah, ya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa, memiliki karakter-karakter yang luar biasa, yang nanti bisa dilihat di akhir surat Al-Furqan. Apa karakter dari para ibadur rahman? Di antaranya kata Allah, alladzina yaquluna, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min ladun, Rabbana hablana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para ibadur rahman yang Allah puji karakter mereka di akhir surat Al-Furqan, atau doa-doa yang lainnya. Nah, ya, kemudian poin yang berikutnya, yang ketujuh, ya, di hadis ini adalah at-targhibu min injabil walad, anjuran untuk memiliki anak. Ya, anjuran kita untuk memiliki anak, karena anak inilah yang insya Allah akan menjadi, ya, penerus amal kita, investasi kita dalam melakukan kebaikan, ya, yang apabila kita didik mereka bisa tumbuh menjadi anak saleh, dia akan menjadi investasi pahala buat kita, baik saat kita masih hidup ataupun saat kita telah tiada, saat kita telah meninggal dunia, saat badan kita tertanam di dalam tanah. Ya. Seandainya ternyata anak yang kita harapkan ini menjadi investasi, mereka meninggal sebelum waktunya, artinya meninggal saat mereka masih kecil. Saya semangat punya anak, ingin punya anak, nanti diharapkan saya mati, dia yang akan mendoakan saya. Malah dia duluan yang mati. Ya. Apakah kemudian kita rugi? Aduh, rugi saya. Ya. Sudah sekian rupiah saya keluarkan untuk bisa menghidupi dia. Diharapkan dia yang akan nanti mendoakan saya setelah saya mati, ternyata dia duluan yang mati. Seandainya ini terjadi, maka tetap kita tidak akan merugi. Ya. Tidak merugi gelontoran rupiah yang sudah kita keluarkan untuk menafkahinya. Dari sejak dilahirkan sampai dia berusia setahun, 2 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sebelum balik dia mati. Sebelum sempat membalas jasa orang tuanya, sebelum dia memberikan nafkah kepada orang tuanya, ya, sudah mati sebelum orang tuanya. 10 tahun infak yang sudah dia kerjakan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Karena itu merupakan infak terbaik yang dilakukan oleh seorang bapak. Infak terbaik seorang laki-laki itu adalah apa? Di saat dia menggelontorkan rupiah-rupiahnya untuk ngasih makan anak-anak dan istrinya. Ya. Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi ahlik. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada si miskin, dan 1 dinar yang engkau berikan sebagai nafkah anak dan istrimu.
sudah barang tentu semua dinar-dinar itu akan mendatangkan pahala buat dia. Rupiah-rupiah yang dia keluarkan di jalan Allah berpahala buat dia. Rupiah-rupiah yang dia keluarkan untuk membebaskan perbudakan umpamanya, jelas pahala buat dia. Gelontoran rupiah yang dia berikan kepada si miskin atau orang yang membutuhkan, jelas pahala buat dia. Termasuk gelontoran rupiah yang dia berikan sebagai nafkah anak dan istrinya. Tapi kalau ditanya, mana dari gelontoran rupiah itu yang paling besar pahalanya? Ayyuhuma a'dham? Mana dari dinar-dinar itu yang pahalanya besar? Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi ahlik, yaitu dinar-dinar, rupiah-rupiah yang sudah engkau keluarkan untuk menjadi nafkah anak dan istrimu. Ya, jadi tidak perlu disesali. Kita punya anak, kemudian dia mati sebelum waktunya, belum sempat membalas jasa kita, belum sempat membalas keringat kita, ya. Padahal kita mengharapkan dia yang nanti mendoakan kita, dia malah mati duluan. Nah, kemudian kebaikan yang lainnya, ketika kita punya anak yang kita harapkan menjadi investasi, kok malah dia mati duluan masih kecil, maka anak yang mati masih kecil itu besar kemungkinan nanti akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Dibandingkan anak-anak yang sudah besar. Anak kecil itu potensi memberikan syafaat, pembelaan kepada orang tua cukup besar. Ya. Makanya pada pelaksanaan salat jenazah, ya sejatinya doa untuk jenazah dewasa dengan doa untuk jenazah anak kecil itu perlu ada pembedaan. Kita lihat misalkan saat kita mensolati orang dewasa, apa yang kita baca? Rabbi firra Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan begitu seterusnya. Nah, doa-doa ini untuk kebaikan siapa? Untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia, warhamhu, kasihani dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, lapangkan kuburnya, muliakan kedatangannya, dan begitu seterusnya. Semua doa-doa kebaikan itu untuk si mayit. Kalau mayitnya dewasa, kita doakan dia. Tapi ketika mayitnya ini masih kecil, sejatinya bukan itu doa yang kita baca. Tapi doa yang kita baca adalah doa kebaikan untuk orang tuanya. Misalkan dengan kita mengatakan Allahumma ij'alhu dzakran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai tabungan buat orang tuanya. Wa syafi'an mujaba, dan jadikan kematian anak ini kelak akan memberikan syafaat yang diterima oleh Allah untuk kedua orang tuanya. Jadi anak-anak yang mati masih kecil itu besar kemungkinan dia akan memberikan syafaat dan pembelaan kepada orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan ada anak-anak yang mati masih kecil di dunia, nanti dia akan berdiri di pintu-pintu surga. Disuruh masuk oleh para malaikat, ayo masuk ke dalam surga. Anak ini pun menolak dengan mengatakan la hatta yadkhula abawana. Tidak, kami enggak masuk sampai kami masuk bersama kedua orang tua kami. Subhanallah. Jadi nanti akan ada para anak yang akan menarik tangan orang tuanya, merangkul kedua orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga bersamanya. Disebutkan bahwa ini adalah anak-anak yang dulu masih kecil matinya. Dia akan berdiri di pintu-pintu surga untuk menanti kedua orang tua agar bisa masuk surga bersamanya. Kemudian yang ke-8, wujubu birrul walidain, wajibnya kita berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena sebagaimana kita berharap anak kita adalah anak yang saleh, yang senantiasa melakukan amal kebaikan, maka sejatinya harapan yang sama pun ada pada siapa? Pada orang tua kita. Kita berharap punya anak saleh, orang tua kita juga berharap memiliki anak yang saleh agar kita menjadi anak yang saleh. Kita berharap menjadi memiliki anak yang berbakti, orang tua kita juga sama ingin memiliki anak yang berbakti. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan pada anak kita, orang tua kita juga menginginkan kebaikan dari kita. Maka baktilah kita kepada orang tua kita. Dan bakti seorang anak kepada orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai si anaknya yang mati. Kewajiban kita bakti sama orang tua bukan sampai orang tua kita mati, tapi sampai kitanya yang mati. Artinya ketika orang tua kita meninggal dunia, tetap bakti sama orang tua itu harus kita lakukan.
Ya, ketika orang tua masih hidup, jelas cara baktinya jelas ya, dengan waktu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan keberadaan kita, dengan ucapan kita, kita berikan yang terbaik buat orang tua kita. Tapi ketika mereka telah tiada, bukan berarti bakti terhenti. Tetap, yaitu dengan cara apa? Doa dan istighfar. Bahkan ini yang sangat menentukan orang tua kita. Ya, ada kalanya orang tua kita itu mati dengan membawa dosa-dosa. Yang dengan dosa itu dia sedang diazab di alam kuburnya. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan ya di dunia ini, maka Allah akan hentikan azab itu. Allah akan ganti azab menjadi nikmat. Dan sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, nanti akan ada para orang tua yang Allah angkat derajatnya di sorga dengan sebab apa? Doa dan istighfar dari seorang anak. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti akan ada seseorang yang diangkat derajatnya begitu tinggi di sorga sampai dia sendiri terkejut, nggak percaya dengan kedudukannya. Dia mengatakan, anna li hadza, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan tempat yang begitu mulia ini? Mungkin dia merasa dulu waktu di dunia amalnya biasa-biasa saja, kok tempatnya begitu mulia, begitu tinggi, begitu terhormat. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, bistighfari waladikal lak. Ini disebabkan karena istighfar, doa yang senantiasa dipanjatkan oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Nah, kemudian yang ke-9, ya, angka 3 ini bukan pembatasan. Nabi kan menyebutkan illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Apakah cuma 3 saja, nggak ada amalan yang keempat? Ada. Karena ketika disebut angka-angka biasanya dalam hadis itu bukan pembatasan. Seperti misalkan Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Imamun adil wa syabun nasyafi ibadatillah, ya, dan begitu seterusnya sampai 7 kelompok. Apakah cuma 7 amal ini saja yang akan menjadi yang akan membuat seseorang terhindar dari teriknya sinar matahari di hari perkumpulan mahsyar? Tidak, banyak amal-amal yang lainnya. Misalkan adalah dengan cara seseorang mudah dalam menghutangkan dan menangguhkan hutang di saat orang yang berhutang sama dia memiliki kesulitan untuk membayarnya, ya. Atau sedekah-sedekah yang sifatnya umum itu juga bisa menjadi sebab akan menjadi naungan dia. Jadi selalu akan ada apa? Tambahan-tambahan jika kita membaca hadis itu secara menyeluruh, termasuk tentang amalan yang bermanfaat di alam kubur. Nabi di hadis ini menyebutkan 3. Apakah cuma 3? Tidak, ada hadis-hadis yang lain, ya, amal-amal lain yang sejatinya memiliki pahala yang sama. Saya ambil contoh misalkan adalah menanam. Nanam apa? Nanam pohon. Ya, Nabi mengatakan begini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, ma min muslimin yadrisu gharsan, tidaklah seorang muslim yang dia menanam pohonan, illa kana lahu bi sadaqah, kecuali tanaman itu akan menjadi sedekah buat dia. Riwayat yang lain mengatakan la yagrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim menanam pohonan, fayakulu min utair, kemudian dari tanaman, dari pohon yang dia tanam ada burung cari makan di sana. Au insanun, atau ada manusia yang mengambil manfaat dari pohon yang dia tanam. Au daba, atau binatang-binatang lainnya. Au syai'un illa kanat lahu bi sadaqah, kecuali itu akan dianggap sebagai sedekah buat orang yang menanamnya. Subhanallah, kita nanam, kemudian tanaman ini tumbuh kembang besar, kemudian kita mati. Tanaman yang kita tanam masih memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Jutaan makhluk, ya, serangga numpang hidup di sana. Setiap harinya ada burung yang hinggap memakan dahan dan daunnya. Itu semua dianggap sedekah. Buat siapa? Buat orang yang menanamnya. Seperti pohon-pohon yang kita lihat ini. Tidak menutup kemungkinan penanamnya udah meninggal dunia, tapi apa yang dia tanam masih tegak sampai sekarang. Ribuan makhluk Allah mungkin setiap harinya numpang makan di sana, mengambil manfaat dari tanaman yang dia tanam. Maka sepanjang pohon ini tegak, memberikan manfaat buat manusia yang lainnya, maka selama itu pula itu dianggap sedekah dari orang yang menanamnya. Maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, fihi fadilatul gharsi, di hadis ini ada keutamaan menanam. Wa anna ajra fa'ili dzalika mustamirrun ma damal gharsu mawjudan,
dan pahala dari orang yang melakukan ini akan terus berlanjut selama pohon yang dia tanam masih tegak. Wa ma tawallada minhu, dan ternyata hasil dari pohon yang tumbuh dari tanaman dia pun dianggap sebagai hasil dia. Umpamanya dia nanam satu pohon, besar pohon ini, kemudian merambat akar-akarnya, dari akar ini tumbuh pohon yang lainnya. Ya. Induk dari pohon ini ditebang untuk satu kebutuhan, tapi ternyata ada anak-anak pohon yang lahir dari induk ini. Mungkin ininya dia nggak mendapatkan lagi pahala dari induk tanaman ini, tapi ternyata masih banyak pohon-pohon yang tumbuh dari induknya. Maka ini pun dianggap sebagai apa? Hasil tanaman dia. Dan begitu selanjutnya sampai dengan datangnya hari kiamat. Subhanallah, ini sudah tentu satu kebaikan yang ada dalam agama kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di hadis ini berisi tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa ada kalanya kita ini bisa melakukan kebaikan bukan dari hasil kerja kita, bukan hasil amal kita, tapi lewat apa? Lewat bekas kebaikan kita. Di antara rahmat Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mati untuk bisa mendulang pahala lewat amal-amal yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah.